Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan itu kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa tu'jiban anna wa syukri fahma. Langsung Ibu Bapak saya buka pertanyaan. Monggo yang akan mengajukan pertanyaan kami silakan. Monggo Ibu. Akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga, sebab kalau belum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat jahat. Yang saya maksudkan, kok pintu-pintu langit dibuka kalau belum ada unta masuk ke dalam lubang jarum. Gimana? Itu ayat atau hadis itu Ibu? Ayat surat Al-A'raf ayat 40. Al-A'raf surat Al-A'raf ayat 40. Iya. Tadi yang seperti dibacakan dulu Al-A'raf 40. Mohon maaf, inilah. Jadi Islam itu diturunkan di tanah Arab. Wahyu Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Muhammad SAW, pengikut Nabi yang kita ikuti, kita pengikutnya. Yang dari Adam sampai Nabi Isa itu sekarang dokumennya di mana kita tidak tahu. Yang kita ketahui dan dijamin oleh Allah ini tidak akan hilang, akan dijaga oleh Allah, itu Al-Quran. Al-Quran ini, kalau yang lain-lain terakhir Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan Allah kalau sekarang kita sebutnya negara Palestina, kita menyebut Palestina di kota Yerusalem. Bahasanya bukan bahasa Arab. Nabi yang terakhir Muhammad SAW ini turunnya di Arab. Bahasanya kata Arab. Al-Quran itu yang wahyu Allah itu karena diturunkan kepada orang yang diutus Allah yang namanya Muhammad SAW ini orang Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Maka mohon maaf, Nabi tidak menyadarkan. Tetapi Umar bin Khattab beliau berkata, ihrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyati fa innaha juz'un min dinikum. Semangatlah, sungguh-sungguhlah, rakuslah kalian untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Ini mohon maaf bukan kata Nabi tapi kata Umar. Maka berseru Bapak Ibu, orang kalau mau menekuni ilmu agama Islam ini pasti belajar bahasa Arab. Di antara yang diajarkan dalam bahasa Arab itu nanti ada namanya balaghah. Balaghah itu sastra. Kalau itu sastra. Ajaran Islam sendiri itu menyangkut masalah akidah dan yang lain-lain yang empat itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Tapi ada yang di luar itu. Karena ini menyangkut bahasa, maka ada namanya balaghah. Dulu sudah pernah kita, selain nanti kita Al-A'raf, ada pokok-pokok dalam memahami Islam ini. Di antaranya menggunakan dalil baik itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah digabungkan itu secara utuh, tidak boleh sepotong-sepotong. Kita buka tadi yang unta masuk jarum.
Alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyam. Ini tadi Ibu sebutin. Al-jamalu itu unta. Ini hati juga ya. Jamal itu unta. Kalau jamal itu kebagusan, keindahan, kecantikan. Nah, jadi mohon maaf, hati-hati dalam bahasa Arab ini. Panjang pendek diperhatikan betul. Mohon maaf. Kemarin saya apa namanya itu? Ini namanya masker itu. Bahasa Indonesia namanya masker. Apa hukumnya pakai masker? Nah, pakai masker hukumnya haram. Kenapa? Kullu muskirin haram. Kullu khamrin muskir wa kullu muskir haram. Muskir itu yang memabukkan. Tulisannya kalau dituliskan ya mirip-mirip itu. Masker, muskir, maskar. Ada masjid dinamakan masjid maskar. Masjid maskar. Maskar artinya tempat mabuk. Ini masjid markas atau masjid maskar itu tempat orang bersyukur kalau dikasih titik. Tapi tulisannya maskar pakai sin biasa. Jadi jamal itu apa? Jamal mimnya panjang itu keindahan, kebagusan. Tafsirnya al-jamalu yadkhulu fi samil khiyatan itu tidak mula mereka akan masuk surga hingga unta masuk lubang jarum, yakni sebagaimana tak mungkinnya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi ini bahasa balaghah tadi Ibu. Bahasa balaghah tadi Ibu. Balaghah itu sastra. Jadi tidak mungkin orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu mereka akan masuk surga. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya unta kok masuk lubang jarum itu. Nah itu bahasanya seperti itu. Sewu nanti di surat bagian belakang itu kalau tidak salah An-Nahl atau apa atau mulai dari surat Ibrahim. Surat Ibrahim nanti sampai surat Hijr sampai surat An-Nahl itu. Orang yang mendustakan ayat Allah, Sewu, ini perlu diulang-ulang ini. Yang tidak mau percaya dengan ayat Allah, bahasanya yang mendustakan ayat Allah. Mohon maaf, disebutkan di dalam mulai surat Ibrahim nanti masuk surat Al-Hijr sampai terakhir surat An-Nahl. Itu orang Islam itu nanti dibagi dua. Nah, saya tadi yang prinsip di Muhammadiyah itu tidak main-main ya. Tadi yang saya sebut di awal tadi. Menggunakan dalil itu harus utuh. Termasuk berislam itu harus utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong. Nah, terkait dengan mendustakan itu nanti disebut dengan al-mujrimun, al-muqsimun. Kalau ini disebut dengan al-mujrimun gitu. Al-mujrimun itu orang-orang yang berdosa. Nanti ada yang disebut dengan al-muqsimun atau dengan bahasa kalau di surat An-Nahl itu al-muqtasimun. Orang yang membagi buku, orang-orang yang membagi-bagi Quran. Quran itu dibagi-bagi, kemudian yang ini dia percaya, yang itu dia tidak percaya. Akibatnya kalau tidak percaya itu tidak mau mempraktekkan, tidak mau mengamalkan bahasa kita sehari-hari, tidak mau mempraktekkan Al-Quran karena dibagi-bagi Quran itu. Inilah Quran yang saya percayai, kalau itu tidak. Yang itu saya tidak mau. Yang begini ini nanti juga dikatakan orang yang seperti ini tidak akan masuk surga. Orang yang membagi-bagi Quran termasuk tadi ini yang membohong, orang yang mendustakan. Alladzina kadzabu bi ayatina, orang yang mendustakan. Itu. Orang-orang yang mendustakan ayatku, wastakbaru anha, sombong. Wastakbar itu sombong. Saya Ibu tak bukakan terjemahan, Bapak Ibu bisa melihat terjemahan. Menyombongkan diri. Jadi di sinilah letak, mohon maaf, hebatnya Rasulullah karena dituntun oleh wahyu. Orang yang menolak Quran tadi itu, ada yang menerima sebagian, ada yang menolaknya. Mohon maaf, bahasa menolak itu disebutkan Rasulullah. Dalam kata dalam Rasul ini kan disebutkan kata sombong.
Aki berubah tolol hati walaupun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Nah ini menolak. Orang yang bohong, tidak percaya, yang mendustakan ayat Quran itu tidak percaya Quran, merasa dia lebih hebat. Mohon maaf. Mohon maaf disebutkan dalam hadis Rasulullah. Mohon maaf saya lupa riwayatnya. Nanti kalau kita bukakan ada riwayatnya siapa itu. Islam itu terdiri dari bermacam-macam tali ikatan. Islam itu terdiri dari banyak tali ikatan. Tali ikatan yang pertama kali putus adalah hukum. Nah, ini mohon maaf, saya sampaikan sejarahnya mumpung belum masih ada kaitannya, kita masih dalam bulan Agustus ini. Nah, Bapak Ibu, dasar negara kita tidak mau mengutip-ngutip lagi, tapi sekedar tahu sejarah. Saya tidak akan gugat lagi enggak. Sudah, tidak usah diutip-utip Pancasila ini, menghabiskan energi. Tapi sekedar kita tahu sejarah. Jadi dasar negara Pancasila itu dulu ada Piagam Jakarta. Sampai tanggal 17 Agustus itulah yang akan disahkan. Dan itu sudah atas sepersetujuan perwakilan orang-orang non-muslim. Namanya Alex Andreas Alexander Maramis. Maramis, orang Sulawesi Utara, sukunya Minahasa. Duduk dalam BPUPKI mewakili orang Kristen. Dia menyetujui itu Piagam Jakarta dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini final sampai tanggal 17 Agustus, disahkan 22 Juni. Disahkan 22 Juni, terus dibawa sampai ke bulan Agustus 17, itu yang nanti akan jadi dasar negara. Sebelum disahkan itu, mohon maaf, tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, dia tidak setuju dengan kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kata-kata bagi para pemeluknya harus dihapus. Jadi yang diusulkan Ki Bagus Hadikusumo Ketua Muhammadiyah waktu itu, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi siapapun di negara Indonesia ini. Bukan hanya orang Islam. Tapi kemudian di sana terjadi diskusi musyawarah, akhirnya suara Ki Bagus itu tidak diterima. Nah, singkat kata, kesimpulan akhirnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini sudah kesepakatan bersama. Maka ketika tanggal 18 Agustus ini kok digugat, Ki Bagus Hadikusumo tidak mau merubah. Saya belum mengusulkan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik, tidak diterima. Saya menyetujui dengan tambahan kata-kata, sekarang mau dihilangkan juga ya. Nah itu mohon maaf. Akhirnya singkat kata kemudian Ki Kasman Singodimejo orang Bagilannya disuruh merayu Ki Bagus supaya 7 kata itu boleh dihapus. Tapi Bapak Ibu, akhirnya Ki Bagus menyetujui juga, tapi masih belum selesai. Ki Bagus masih mengatakan, bisa dilihat di internet itu, sejarah itu tidak ada dalam buku-buku di sekolah perguruan tinggi, tidak ada ya. Ki Bagus mengatakan ketika 7 kata itu dihapus, ingatlah, suatu masa nanti orang Islam akan mewujudkan itu. Itu kata-kata Ki Bagus. 7 kata yang dihapus tadi itu untuk menyenangkan hatinya. Ki Bagus mengatakan dalam hatinya sendiri, dalam dirinya sendiri, ingatlah, suatu masa nanti orang Islam akan mewujudkan itu. Itu yang nanti dituangkan dalam pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah. Serupanya orang yang tidak membaca anggaran dasar Muhammadiyah, apalagi pembukaannya, dianggap tidak penting. Kita lihat nanti pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah itu ada kata-kata itu, menegakkan hukum Allah di atas hukum-hukum yang lain, itu kewajiban siapapun yang mengaku Tuhannya Allah. Orang akan bertanya, siapa Tuhanmu Allah? Kewajiban dia menegakkan hukum Allah. Inilah, mohon maaf Bapak Ibu, hadis Rasulullah yang disebutkan awalun naqlin al-hukmu, tali orang Islam yang pertama kali putus itu adalah hukum. Belum apa-apa Indonesia ini berdiri, yang ditolak adalah hukum Allah. Belum apa-apa. Ini kemerdekaan
merdeka itu rahmatnya Allah, tapi hukum Allah ditolak. Mohon maaf, itulah sabda Rasulullah. Nah, orang yang seperti ini, mohon maaf, maka yang penjelasannya Ustaz Nahar dalam buku kuliah akidah itu surat Al-Maidah yang 3 berturut-turut, yang terakhir ada selingannya itu yang tidak berderet, terakhir itu. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu adalah kafir, adalah zalim, adalah fasik. Semuanya selagi masih tidak tegak hukum Allah, selagi masih tidak tegak hukum Allah, kategorinya 3 tadi itu. Nah, kalau tidak kafir, di bawahnya adalah zalim. Kalau tidak zalim, ya paling minimal fasik. Nah, kita diingatkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam anggaran dasar organisasi ini. Anggaran dasar organisasi Muhammadiyah ini dalam pembukaannya disebutkan itu. Kewajiban siapa saja yang mengaku ditanya siapa Tuhan, kok dia menyebut Allah, kewajiban dia adalah menegakkan hukum Allah. Nah, Ibu, ini termasuk kategori orang-orang yang memilah-milah Quran ayat-ayat Allah tadi itu, ayat-ayat Allah. Dia pilah-pilah, sebagian dipercaya, sebagian tidak, didustainya. Gara-gara apa? Wastakbaru, sombong. Nah, jauh-jauh hari Allah sudah mengingatkan. Mohon saya sebut satu masalah saja hukum, belum yang lainnya ini. Karena tadi dalam hadis Rasulullah itu, supaya Bapak Ibu mantap, saya bukakan. Apa namanya? Tadi yang hadis yang pertama kali putus hukum itu. Jadi kembali tadi pada pendustaan itu, jauh-jauh hari Allah sudah menyampaikan, apa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Jahiliyah itu bukan bodoh Pak ya. Jahiliyah itu yang selain Islam. Itu diawali dari saya tutup itu. Saya tutup yang pertama kali menjelaskan bahwa jahiliyah itu bukan bodoh, tapi di luar Islam. Kalau sudah di luar Islam itu mesti bodoh, mohon maaf. Kalau sudah bicara di luar Islam itu mesti bodoh. Walaupun nampaknya modern, nampaknya berilmu, nampaknya berpendidikan, tapi kalau sudah disebut di luar Islam itu bodoh, mohon maaf. Jadi saya ulangi lagi, apa hukum jahiliyah yabghun? Apakah mereka akan mencari hukum jahiliyah? Tambah lagi, wa man ahsanu minallahi hukman. Apakah ada yang hukumnya lebih baik melebihi hukum Islam, hukum Allah? Hukum putus. La yunqadhanna ural islami urwatan. Tali-tali Islam itu akan putus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun, setiap satu tali putus, orang Islam ingin selamat, pegang tali selanjutnya. Wa awaluha naqdhan al-hukm, yang pertama kali putus adalah hukum Islam. Nah, nanti disebutkan di dalam Al-Quran itu, apa Allah mengatakan apa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah orang Islam ini mau mencari hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Itu tidak ada. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Alhamdulillah kita diberi Allah corona. Tetap bersyukur kita Pak, membukakan matanya orang Islam. Mohon maaf. Hari ini mohon maaf, pesantren-pesantren semuanya sudah aktif. Pesantren-pesantren mohon maaf, kecuali mohon maaf pesantren dalam tanda petik. Kalau pesantren yang sebenarnya semuanya sudah aktif. Saya sebut yang tidak aktif itu pesantren dalam tanda petik. Tidak ada pelajaran daring segala macam ini. Pelajaran online itu tidak ada pembelajaran begini. Semuanya sudah aktif. Mohon maaf. Ini pesantrennya UMP mahasiswa itu mau diaktifkan juga. Tetapi mohon maaf, karena kondisi Purworejo belum kondusif dan pesantren mahasiswa UMP itu tidak seperti pesantren pada umumnya. Mahasiswanya nyambi jadi mahasiswa, santrinya nyambi jadi mahasiswa, jadi tidak bisa dikurung di kampus di pondok ini, tidak bisa.
Nah, kalau yang pondok-pondok yang lain masuk itu berangkat ke pesantren minimal bawa rapid test. Nah, terakhir bawa swab. Gontor itu total santrinya 22.000 Pak. Semuanya di swab. Berapa biayanya? Gratis. Jawa Tengah Wakil Gubernur menggratiskan itu. Bangka Belitung gratis, Bengkulu gratis, Wali Kota Bekasi menggratiskan. Berangkat ke sana itu swab Pak, bukan rapid itu. Tidak boleh diantar orang tua. Rombongan santri saja. Rombongan tidak naik bis umum. Nyantar bis dari Bangka Belitung, dari Bengkulu nyantar pesawat itu. Sampai di sana tes kesehatan lagi. Dikurung lagi. Dikurung sudah tidak boleh. Sampai sekarang wali-walinya tidak boleh menyentuh orang tua. Santri baru yang daftar itu daftar Pak, tidak boleh diantar orang tua. Begitu diterima tidak boleh dijemput sampai hari ini. Ini bulan semester besok, bulan depan ini liburan semester itu bulan depan Pak. Itu tidak ada liburan. Dan orang tua yang klasik daripada ribet nanti urusannya, dikurung di sana. Biasa Pak, tidak ada, pokoknya biasa kehidupan. Satu. Yang kedua kalinya, dengan adanya corona ini, mohon maaf, banyak lembaga pendidikan mohon maaf dalam sisi materi uang kolek. Mohon maaf, kan tidak ada masukan. Kemarin itu di UMP itu yang namanya BPH UMP yang baru namanya Pak Jarot itu bukan menggagas, cuma mengatakan saja. Jadi bagusnya lembaga pendidikan itu berbasis swasta. Alhamdulillah, kok ada yang ngomong seperti itu. Lah Al-Azhar Mesir itu, saya tidak menyebut universitas yang di Saudi Arabia Pak ya. Nah Saudi Arabia itu negara kaya, pembiayaannya ditanggung negara. Beberapa waktu yang lalu Pak Hanifuddin membagikan berita di grup WA itu anak-anak pesantren yang sekarang menempuh studi kedokteran di Al-Azhar Mesir. Indonesia sejak Mesir, Al-Azhar Mesir usianya 1000 tahun lebih, tahun 2016, itulah orang Indonesia yang pertama kali, rombongan dari Indonesia yang masuk fakultas kedokteran di Al-Azhar Mesir. Setelah usianya 1000 tahun, tahun 2016 itulah rombongan pertama sebanyak 26 yang masuk fakultas kedokteran. Itu berita asalnya begitu, kemudian di sana dikasih keterangan berbeda dengan Malaysia. Malaysia sudah lebih dulu mereka masuk fakultas-fakultas seperti itu. Dan itu gratis Pak di Al-Azhar itu. Kedokteran itu gratis, mohon maaf. Kok bisa? Dasarnya wakaf itu. Orang Indonesia hampir tidak ada yang begitu itu. Kenapa tidak ada? Karena di kepala kita ini terlalu banyak dimasuki cekokan wawasan pengetahuan barat sehingga lupa dengan peradaban Islam sendiri. 1000 tahun Pak. Jumlah mahasiswanya 500.000 Al-Azhar. 500.000. Bapak bisa lihat di internet. Di YouTube itu video dibuat oleh atas pendidikan Kedutaan Besar Indonesia di Mesir sana, yang buat orang Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir. Mahasiswa Al-Azhar itu 500.000, semuanya tidak ada yang bayar. Nah, saya tidak sebut di Saudi ya, kalau Saudi itu uangnya banyak, tidak pakai wakaf-wakafan, itu dana negara semuanya. Nah, mohon maaf, bahkan itu Mas Ari di Universitas Al-Qasimi itu dihampirkan sama saya, alumni pesantren yang sama itu juga ada di kampusnya Mas Ari itu fakultas kedokteran. Tidak bayar. Beberapa tahun waktu yang lalu saya tanya Mas Ari, kalau kedokteran di kampus jenengan itu berapa uang sakunya satu bulan? 6 juta. Tidak bayar Pak, dikasih uang saku 6 juta. Di kita dan saya lupa, alhamdulillah kita dikasih corona, mohon maaf sehingga ada peristiwa semacam ini, semuanya serba repot, semuanya jadi repot. Alhamdulillah itu melirik sejarah peradaban Islam yang gemilang. Lembaga pendidikan itu dibiayai dengan wakaf. Dengan kata-kata begini non sewu. Mohon maaf. Kalau di Indonesia mohon maaf, ya alhamdulillah masih semangat, alhamdulillah urusan zakat itu disemangati, alhamdulillah.
di antara kegunaan zakat untuk beasiswa itu alhamdulillah, tapi itu tidak ideal Pak. Itu tidak ideal. Zakat itu mengentaskan kemiskinan. Kalau wakaf membangun peradaban. Kalau orang Islam itu ingin hebat, lewatnya wakaf, mohon maaf. Bukan lewat zakat, mohon maaf. Saya tidak mengatakan salah zakat kalau untuk bantu gaji guru TK, bantu beasiswa itu tidak salah, tapi itu tidak ideal. Saya kemarin Pak Daromi yang ikut mendengarkan juga di pengajian terakhirnya Pak mantan Rektor UNP Pak Fahrudin. Bapak naik bis karena sudah langganan, Pak Sairi langganan bis Magelang Purworejo itu setiap hari Jumat ngaji di Pak Zen, dikenal oleh bis dan kondekturnya, kemudian harganya diporting, itu halal, tapi itu tidak ideal. Pak ngatur yang setiap hari, Pak Sairi mungkin hanya setiap Jumat, Pak ngatur yang setiap hari, kira-kira kalau naik bis begitu itu, terus dikasih diskon portingan yang harganya biasanya 15.000, suruh bayar 10.000 saja, itu halal Pak. Tapi mohon maaf, itu tidak ideal. Pak pengatur yang PNS kok malah didiskon sama kondektur tukang bis itu Pak. Harusnya Pak pengatur yang bantu sopir kondektur itu yang dilakukan oleh mantan Rektor UNP. Yang ideal itu begitu. PNS kok malah disubsidi kalau sopir bis. Jadi yang ideal itu seperti itu Pak. Masalah warna yang ideal itu peradaban itu pakai wakaf, tidak pakai zakat. Zakat itu menuntaskan kemiskinan. Saya tidak mengatakan salah nih, mohon maaf. Zakat kok dikasihkan guru ngaji, dikasihkan bantu siswa sekolah itu tidak salah, tapi itu tidak ideal. Harusnya tidak begitu. Urusannya bukan dengan zakat itu, mohon maaf. Itu urusannya dengan wakaf. Contoh wakaf yang masih ada di dunia hari ini ya kita Al-Azhar itu 500.000 mahasiswanya dulu Pak, mohon maaf sebelum tahun 90-an itu. Ada videonya nanti kapan-kapan kalau saya nggak bisa download ngopi nanti tak bagikan lewat diambil linknya saja nanti kita bagikan ini. Sebelum tahun 90 sampai S3 itu gratis Pak. Sampai S3 itu gratis Al-Azhar itu. Tapi setelah tahun 90 yang S1 saja yang gratis total, bahkan ada uang saku. Tapi kalau yang S2, S3 itu ada bayar, itu murah sekali bayarnya. Murah sekali. Sehingga mohon maaf, tidak ada lagi istilah bisnis pendidikan itu tidak ada. Tidak ada lagi pendidikan hanya untuk orang mampu, itu tidak ada omongan seperti itu. Jadi ini tadi menjawab ya, jawabannya jadi panjang lebar menjelaskan ayat tadi itu. Ini kan tradisi budaya Islam, peradaban Islam, ditolaknya itu. Ditolaknya itu. Dan itu sudah menunjukkan keunggulan, ditolaknya itu. Dia merasa lebih hebat, mohon maaf. Mohon maaf. Bapak, mohon maaf, sekedar tahu Pak ya. Saya lupa angkanya itu. Persisnya berapa. Kalau nanti salah mohon diingatkan. Indonesia merdeka ini tidak gratis loh Pak, mohon maaf. Orang tidak tahu, mohon maaf. Indonesia merdeka ini tidak gratis Pak. Kita membayar sama Belanda. Mas Gusni besok. Indonesia itu membayar Pak sama Belanda supaya mendapatkan pengakuan kemerdekaannya itu. Itu hasil konferensi meja bundar. Hasil keputusan konferensi meja bundar, Indonesia kalau ingin dapat pengakuan kemerdekaan dari penjajahnya itu harus bayar kepada Belanda. Awalnya Belanda minta 6,5 miliar gulden. Kemudian ditawar jadinya 4,5 miliar gulden. 4,5 miliar gulden, saya tidak tahu rupiahnya berapa itu. Sampai akhir Orde Lama itu baru selesai dibayar 4 miliar gulden. Setelah itu bayar Pak, mohon maaf, bukan gratis sih. Dan itu bukan uangnya siapa tidak tahu, jelas uangnya rakyat Indonesia itu. Kalau nanti lihat internet itu. Hasil konferensi meja bundar supaya Belanda itu mau mengakui bahwa Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus, kita tuh bayar 4,5 miliar Pak. Akhir Soekarno selesai, baru 4 miliar dibayar itu. Masih kurang. Maka kemudian Belanda dan konco-konconya itu membentuk IGGI.
Nah, yang orang-orang tua kenal itu. Orang-orang tua kenal namanya IGGI. IGGI itu salah satu programnya adalah ini tadi menagih hutangnya Indonesia itu kepada Belanda itu. Itu sudah dijajah, diperes, dirampok kekayaan Indonesia, masih suruh bayar itu. Dan licinnya menurut saya Belanda, ini yang ngomong licin itu bukan orang Indonesia Pak, sejarah Belanda itu. Kok tega-teganya Belanda seperti itu? Harusnya kan kita tinggal bayar 1,5 miliar lagi, itu ternyata tidak. Masih tambahi lagi 2 miliar. 2 miliar untuk apa? Untuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Pabrik-pabrik gula, perusahaan jawatan kereta api, perusahaan telepon dan macam-macam dulu yang diwariskan Belanda pada Indonesia itu, Indonesia harus membayarnya lagi 2 miliar gulden. Dan itu lunas Pak, mohon maaf. Itu lunas. Mohon maaf, negara-negara lain tidak seperti Indonesia Pak, mohon maaf. Suriname yang sama-sama jajahan Belanda itu malah dapat ganti rugi dari Belanda. Tidak tahu nasibnya Indonesia seperti ini. Nah, itulah kemudian Tan Malaka mengeluarkan kata-kata. Itulah akibat pemimpin yang terlalu lama dididik oleh Belanda. Kata-kata Tan Malaka itu. Itulah akibat dari pemimpin yang terlalu lama dididik oleh Belanda. Pemimpin-pemimpin kita itu umumnya didikan Belanda. Tentara itu dulu asalnya adalah laskar-laskar Islam, tapi nanti setelah diresmikan, yang Islam ini kemudian mundur. Orang Islam itu kan ikhlas Pak. Kiai-kiai dulu yang memimpin laskar-laskar kemudian mundur, kembali ke pesantren ngajar ngaji, sementara yang aktif tenanan di militer itu adalah bekas-bekas tentaranya Belanda, kenil itu Pak, mohon maaf. Nah, jadi benar komentar Tan Malaka. Maka alhamdulillah kita punya Jenderal Sudirman. Komen itu Tan Malaka itu Pak, menghargai Jenderal Sudirman. Semua pemimpin mengatakan setelah Belanda 17 Agustus kemudian datang lagi, menguasai kita lagi. Pemimpin-pemimpin presiden dan semuanya mengatakan tidak usahlah kita perang dengan Belanda, mesti kalah kita. Kita tidak usah lewat jalur peperangan, kita lewat jalur diplomasi saja, perjanjian duduk berunding saja. Kata Tan Malaka sekali lagi, kok pencuri mengajak berembuk dengan korban pencurian, lah Pak gobloknya ini korbannya kok mau diajak berembuk. Alhamdulillah Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak mau itu Pak. Maka itulah sejarahnya keluar revolusi jihad itu. Resolusi jihad itu keluarnya gara-gara Jenderal Sudirman, mohon maaf. Teman-teman NU mengatakan itu adalah sumbangan NU, betul. Tapi itu kalau tidak keluar dari lisannya Jenderal Sudirman, tidak akan keluar itu. Supaya rakyat mau digerakkan berperang, Jenderal Sudirman tahu itu. Tidak usah tunggu instruksi presiden. Kalau kiai sudah mengeluarkan fatwa, umat Islam akan maju perang. Nah, itu alhamdulillah itu kita punya Jenderal Sudirman itu. Maaf, inilah gambaran kita menurut Bapak Ibu. Ajaran Islam itu dipilah-pilah, kemudian kita memilih-milih, yang diamalkan juga dipilah-pilah, yang tidak dipilih kita itu kita terlalu lama dicekok oleh orang-orang kafir itu. Hukumnya ditolak, sistem pendidikannya ditolak. Maaf. Adakah ajaran Islam yang mengatakan pendidikan laki-laki perempuan dicampur itu? Kata siapa itu? Ulama mana yang menganjurkan supaya pendidikan laki-laki perempuan dicampur itu katanya siapa? Itu produk Belanda, mohon maaf. Kalau mau mengatakan pendidikan perempuan laki-laki campur itu baik, mohon maaf. Kalau nanti saya mati, ini panti ini kok belum bisa misa, setidaknya nanti saya lapor pada malaikat. Kita sudah punya rencana Pak Malaikat. Buktinya itu lihat di pangen itu. Itu sudah kita siapkan Pak Asrama Putra itu. Nah, sudah kita perencanakan itu. Ada dokumennya di Musyawarah Cabang PCM Purworejo. Ada dokumennya itu. Nah, ada pun nanti belum terlaksana. Ya, mohon maaf. Ini menurut sekali lagi bukan warisan ajaran Islam Pak ya. Nah, jadi mohon maaf. Inilah menurut mohon maaf.
Kadang-kadang kita begitu, Bu, mohon maaf. Jadi karena merasa lebih hebat, ajaran Islam itu dianggap kuno, desa, begitu. Kata wastak baru tadi itu begitu. Itu mungkin itu bahasa kalau bahasa Indonesia itu bahasa sastra. Seperti unta masuk lubang jarum itu ya tidak mungkin, bahasanya tidak mungkin. Enggak begitu, Bu. Anda lebar penjelasannya. Monggo kalau ada yang lain, monggo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan yang Bapak sampaikan tentang halal dan ideal tadi, Pak. Nggih. Ini kan pada saat corona ini banyak ada lah Nggih. guru, baik itu guru di sekolah maupun guru ngaji itu kan tidak ada kegiatan, Pak, tidak ada kegiatan tatap muka. Kemudian beliau ngesake haknya seperti biasanya. Nah, itu termasuk halal ideal ataukah halal tidak ideal? Atau tidak ideal dan tidak halal, Pak? Matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukakan dalilnya, ya. Kalau ngaji itu dalil bicara dalil. Jadi kalau ngaji nanti oleh-olehnya jawabannya itu dalil. Bolehkah ini halal? Halal boleh. Sebelum saya menyampaikan ini, Bu, mohon maaf. Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya raya itu, kaya raya semasa dia jadi kafir di Makkah. Setelah itu masuk Islam. Singkat kata dia hijrah ke Madinah itu tanpa bawa harta apapun. Orang Arab kafir Quraisy Mekah waktu mengatakan, kalau kamu mau hijrah mengikuti Nabi, silakan. Tapi hartamu dan istrimu tinggalkan di sini. Abdurrahman bin Auf tidak berpikir panjang. Saya tinggal semuanya, ambil semuanya. Nanti di Madinah dia mendapatkan ganti istri baru dan mendapatkan harta lebih banyak lagi. Apa yang dia lakukan di Madinah? Dikasih bantuan orang tidak mau. Dia ngasih, ada orang yang membantu dia, Mas, jenengan baru datang dari Mekah, tinggal di rumah saya saja, nanti akan saya jamin hidup Anda sebelum dapat penghasilan yang tetap. Dia mengatakan, terima kasih Anda sudah memperhatikan saya, membantu saya. Mohon maaf, kalau Anda ingin bantu saya betulan, tunjukkan di mana pasar Madinah. Dia tidak mau menggantungkan hidupnya sama orang lain. Setelah itu dia tahu pasar, singkat kata dia jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf ini selain dagang, Bu, mohon maaf, selain dagang, pikirannya pikiran dagang, pikiran uang, mohon maaf. Dia itu, mohon maaf, ini yang ideal, mohon maaf. Kalau dagangnya begitu, pokoknya tidak ada cara lain ya begitu. Jual beli begitu, tidak ada cara lain. Tapi mohon maaf, urusan kios, Abdurrahman bin Auf buat kios. Kiosnya dipisahkan dari kios, jauh dari kompleks pasarnya Yahudi yang dikuasai orang Yahudi. Pasar Madinah yang dikuasai orang Yahudi. Dia agak menjauh buat kios-kios. Apa disewakan? Tidak. Jadi mohon sewu, orang punya kios di pasar, disewakan, itu halal. Rizki yang halal itu. Orang ngaji, ngajarkan Quran, ngajarkan baca Quran, mendapatkan upah, diterima, itu halal. Nah, sekarang tadi kita bicara ideal. Bicara ideal. Menurut saya, kalau ini jadi sandaran hidup itu tidak ideal, mohon maaf. Orang ngaji, orang ngajar, gajinya kok jadi sandaran hidup, itu tidak ideal. Ingatlah, ada sabda Rasulullah yang lain. Betul-betul mohon maaf, kita itu diingatkan niat. Niat itu penting, Bang. Niat mencari ilmu itu penting. Nanti kalau sudah dapat ilmu itu juga digunakan apa? Penting niatnya apa dulu. Kalau niatnya dunia, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ini yang sudah lupa orang Islam, Bapak Ibu. Lupa, mohon maaf. Jadi mohon maaf. Kembali pada yang tadi, Bu, ya.
kios itu. Terus Abdurrahman Auf gimana? Dia betul-betul orang Islam yang ideal. Pedagang pun pedagang ideal dia itu. Bukan sekedar halal haram saja. Urusan halal haram yang sudah sering saya contohkan nih. Orang perempuan suaminya stroke, minta cerai dari suami stroke itu halal, tidak dosa. Tapi tidak ideal begitu itu. Masa suaminya stroke malah dituntut cerai? Nah gitu loh. Tapi tidak berdosa perempuan itu. Non sewu. Termasuk ini non sewu. Abdurrahman bin Auf buat kios itu tidak disewakan. Kenapa tidak disewakan? Kalau pedagang itu kemudian mohon maaf dia berjualan di situ, karena kemampuan, kepintaran, kemahiran orang pedagang itu juga macam-macam. Kalau dia termasuk bukan yang pandai betul, kemudian dalam sebulan itu malah dia tidak dapat untung. Kalau saya mungut sewanya, apa saya tidak boleh itu? Itu Abdurrahman bin Auf. Orang saya sewa. Itu kalau dalam Islam menyewa ada judul ijarah, menyewakan itu boleh. Menyewakan itu boleh. Ibu punya kos-kosan di pelausan situ. Mohon maaf, ini mahasiswa libur. Ibu terima uang kos itu halal. Karena sudah perjanjian setahun bayar sekian. Kamu tempati atau tidak kamu tempati, pokoknya bayar itu halal. Tapi mohon maaf itu tidak ideal. Kalau tidak ditempati ya tolong jangan diterimalah duitnya itu. Orang sana tidak mengambil manfaat kok. Ini masalahnya sewa-menyewa itu transaksinya dalam Islam adalah akad mengambil manfaat bukan memiliki. Kalau jual beli itu akad saling memiliki. Uang saya nanti jadi milik ibu, barang ibu nanti jadi milik saya, itu jual beli. Tapi kalau sewanya itu hanya mengambil manfaat saja. Ibu nyewa mobil ke Jogja hanya mengambil manfaat mobilnya saja, tidak memiliki bawa pulang tidak. Nah itu begitu. Anu sewu. Kembali pada pertanyaan ini, apakah guru ada? Ini kalau dalam Islam guru menerima gaji itu transaksinya apa? Transaksinya ijarah. Transaksinya ijarah. Nanti ibu baca buku fikih Islamnya Pak Sulaiman Rosid yang bukunya warna kuning itu, di sana judulnya ijarah. Jadi guru, pegawai, karyawan itu judulnya ijarah. Akad mengambil manfaat itu. Perjanjian awalnya saya guru, perjanjian dengan kepala sekolahnya, perjanjiannya adalah kamu tak ambil tenagamu, manfaatmu, ilmumu kamu ambil, terus kamu setiap bulan saya gaji sekian. Kalau dalam hari-hari ini guru itu memberikan manfaat kepada anak didiknya, maka dia layak mendapatkan gaji itu. Layak halal ya. Layak halal. Tapi non sewu secara ideal semuanya tidak ideal. Semuanya tidak ideal. Saya bukakan nih. Semoga ada di sini. Ini kata Syekh Muhammad Abdul, salah seorang yang menjadi inspirator Kiai Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Jadi secara idealnya dalam hukum Islam itu, dalam Islam itu ajaran Islam itu muamalah, judulnya itu wakaf tadi itu, judulnya itu wakaf itu dalam mana? Wakaf. Nah, ini saya bukakan bukunya Nazau. Ini bukan kata saya, mohon maaf. Nanti keluar dari pengajian ini ngomongnya jangan kata Pak Nifan. Ini kata Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul itu tokoh pembaharu. Wakaf hadis undang-undang. Buku ini, nah, nanti termasuk guru itu tadi, profesi guru itu di buku ini judulnya adalah profesi sewa menyewa. Sekolahan membayar sebagai bentuk sewa. Guru memberikan manfaat. Itu halaman 305 Muhammad Abdul mengatakan, guru yang mendapatkan gaji dari wakaf idealnya itu non-sewu. Nah, sekali lagi idealnya itu seperti itu, mohon maaf. Lembaga pendidikan
kita tidak ngurusi orang di luar Islam ya. Yang di luar Islam tidak mengerti wakaf ya. Idealnya Islam itu, lembaga pendidikan itu didanai yang tadi sudah saya sebut di awal dengan wakaf. Dengan begitu guru itu masih mendapatkan pahala utuh. Ini urusan pahala. Dengan begitu, kata Muhammad Abdul, dengan cara demikian mereka akan mendapatkan ganjaran utuh dari Allah. Sekarang catat itu halamannya itu. Bukunya rupanya seperti itu, tulisannya tentu Sulaiman Rosyid. Ini tahun 30 dia tamat Al-Azhar. Tahun 1930 Sulaiman Rosyid orang Lampung ini sudah tamat Al-Azhar Mesir. Mohon maaf. Jadi saya tidak menuduh dan saya tidak memvonis. Menurut keterangan Muhammad Abdul ini saya menafsiri, mohon maaf. Semoga tafsirnya tidak salah. Saya punya mobil itu nyewa dari saya dapat uang, itu dapat manfaat mobil saya. Ini saya ceritakan berkali-kali juga. Apakah saya masih dapat pahala? Tidak. Ya dapatnya uang tadi itu. Kalau pengen dapat pahala, kamu tidak usah terima uang. Suruh bawa saja, itu namanya nanti judul tolong menolong. Jadi tidak ada timbal balik, itu tidak ada. Guru kalau digaji dari uang murid, kata Muhammad Abdul, itu tidak ideal. Sekalipun halal tapi tidak ideal. Termasuk tidak idealnya itu pahalanya tidak sempurna itu. Itu transaksi jual beli itu. Guru dapat uang, murid dapat ilmu, itu jual beli kalau seperti itu. Semakin banyak muridnya, semakin banyak uang gurunya. Muridnya sedikit, uangnya sedikit, itu jual beli. Islam itu tradisinya tidak begitu, mohon maaf saya bicara tradisi Islam. Tradisi kebudayaan Islam yang hebat itu tidak begitu, mohon maaf. Semuanya pakai wakaf. Al-Azhar ini usianya 1000 tahun lebih, yang lebih tua lagi ada apa? Universitas Zaitunah di Tunis itu lebih tua lagi, pun sama bisa sampai 1000 tahun usia itu dibiayai dengan wakaf, ya, dibiayai dengan wakaf. Nah gitu. Nanti wakafnya itu wakaf produktif namanya Pak ya, wakaf produktif. Sederhananya misalnya kalau kita sekarang bicara di zaman modern Indonesia di Purworejo kota ini, jadi orang berwakaf uang kepada lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan itu membelikan kios, Pak. Uang itu dikumpulkan, dibelikan kios, disitulah lembaga pendidikan itu punya kios, punya toko, berdagang dia di situ. Hasil dari perdagangan itu untuk mengelola lembaga pendidikannya. Begitu sederhananya, Bu. Tapi kira begitu, Ibu. Jadi itu sekali lagi tetap halal, karena guru dan institusi lembaganya ini ada perjanjian. Perjanjiannya adalah kamu sebulan dibayar sekian. Jadi sesuai dengan perjanjiannya itu halal, tapi sekali lagi secara umum itu tidak ideal. Itu kami kira. Kalau Gontor itu kayak sama dengan Mesir, Pak. Iya, Pak. Inilah Nonsewu. Di Gontor itu ada disebut di sana dengan bahasa sintesa. Sintesa itu cita-cita yang menjadi dasar. Kalau ditanya cita-cita Gontor itu ingin seperti apa, lembaganya ingin seperti apa? Satu seperti Al-Azhar, yang kedua seperti Santiniketan, ini lembaganya Rabindranath Tagore, Pak Tanto Pesok, Rabindranath Tagore. Ini orang Hindu India. Kok cita-citanya orang Islam kok seperti lembaga orang Hindu? Yang diambil kalau Al-Azhar itu yang diambil adalah wakafnya. Kalau Rabindranath Tagore lembaga pendidikannya namanya Santiniketan. Maaf ini yang alumni Gontor yang tidak paham saya pahamkan. Mas Wahyudi yang belum paham barangkali saya pahamkan, tapi saya kira sudah paham itu. Kenapa di Gontor ada gedung namanya Santiniketan? Untuk mengingat kita ingin seperti Santiniketan. Apa Santiniketan itu yang ditiru? Kedamaiannya, Pak. Kedamaian, kesederhanaannya, jadi itu yang ditiru. Santiniketan itu lembaga pendidikan hebat di India, tapi tidak punya kelas, Pak. Murid belajar di tanah, glosor di tanah. Damai, isinya hanya pohon-pohon lembaga pendidikannya itu. Tidak ada guru ribut, rebutan jam ngajar itu tidak ada.
Kalau tidak dikasih jadwal ngajar ya diam gurunya, tapi tetap datang di situ. Nah itulah gejala kategori Pak. Satu lagi namanya sanggit Pak. Nah, Mas Ari yang sudah membaca banyak buku-buku Arab atau mengenal orang-orang hebat di Saudi, orang-orang Saudi itu syekh-syekh dan ulama-ulama dan buku-buku itu banyak ditulis oleh orang Abdurrahman, belakangnya ada tambah nama As-Sangkiti. 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 Apa itu Sangkiti? Sanggit. Sanggit itu lembaga pendidikan hebat di Mauritania, di selatannya Maroko. Itu yang ditiru apa dari sana? Yang ditiru adalah kedermawanannya. Guru-gurunya kiai itu dermawan. Setelah tamat anak sekolah nggak ada yang bayar. Jadi kalau Al-Azhar itu wakaf, kalau di Sanggit itu nggak tahu sumber dananya dari mana, tapi siswa belajar nggak bayar. Bahkan kalau tamat disamoni, silakan ini bekal untuk kamu menyebarkan ilmu. Dilepas secara resmi ada upacaranya Pak. Itu Sanggit. Itu yang ditiru kedermawanannya. Mohon maaf, Kiai Dampolin itu Pak, mohon maaf, dia menyantri di Gontor sebelum tahun 40. Merdeka itu sudah tamat dia dari sana. Dia pernah jadi wakil Perdana Menteri, ketua NU sampai hampir 30 tahun itu di Dampolin. Setelah revolusi selesai perang, yang Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu, Dampolin datang ke Gontor. Itu dalam rangka akan diadakannya konferensi Asia Afrika. Nanti rombongan peserta delegasi itu setelah konferensi Afrika di Bandung akan dibawa ke Gontor sampai Dampolin. Sampai di Gontor, di Dampolin itu datang nangis Pak. Nangis kenapa? Melihat pondok habis perang itu Pak. Santrinya baru datang baru pulang. Itu gerilya sama kiai itu Pak. Pondok-pondok banyak yang berlubang dengan banyak tembok-temboknya berlubang, kena peluru, kena macam-macam. Baru mulai aktif lagi belajar itu. Tidak boleh nangis kenapa? Baju Pak Kiai itu cupang camping Pak. Cupang camping. Kopiahnya itu sudah nggak ada bludunya lagi Pak Kiai. Itu tidak boleh menangis kenapa? Karena dia tahu waktu zaman revolusi 1045 dia di Gontor itu. Anak-anak Kalimantan jumlahnya berapa itu? Banyak sekali Pak dari Kalimantan. Itu rombongan santri dari luar Jawa pertama itu dari Kalimantan. Itu putus hubungan dengan keluarga di Kalimantan. Siapa yang menghidupi dia? Pak Kiainya. Terakhir itu yang dijual dari bunyainya, mesin jahit dijual. Itu harta terakhir itu. Emasnya dijual semuanya. Itu ngasih makan santri. Terakhir yang dijual itu mesin jahitnya Pak. Nah itu, mohon maaf, yang ditiru itu dari mana? Itu nirunya dari Sanggit. Nah, mohon maaf, Sanggit di Afrika Utara sana. Orang Indonesia kok tahu Sanggit itu dari mana? Pak Kiai Gontor pernah ke sana belum pernah Pak. Dengar dari mana? Dengarnya dari orang Muhammadiyah. Namanya Kiai Haji Mas Mansur. Itu orang Islam Indonesia pertama kali yang datang ke Sanggit Pak. Gara-gara dia penasaran. Di Mekah itu kok banyak orang gelarnya Sanggit. Sanggit itu apa gitu. Kiai Mas Mansur datang ke Mauritania sana. Temulah itu lembaga pendidikan seperti itu. Lembaga seperti Sanggit itu belum pernah dicoba di Muhammadiyah, tapi tidak berlanjut Pak. Dicoba di Sulawesi Selatan. Ini Bapak bisa baca sejarahnya. Nah, itu cita-cita yang ketiga pengen seperti Sanggit. Yang keempat seperti Aligar. Kalau belajar Muhammadiyah sebenarnya Aligar itu sering disebut-sebut Pak, tapi sekarang sudah mulai dilupakan orang. Jadi yang mengilhami Kiai Dahlan itu salah satu tokohnya adalah Sayyid Ahmad Khan, orang India yang nanti menjadi pendiri Pakistan itu. Ahmad Khan itu punya lembaga pendidikan namanya Aligar. Aligar itu yang diambil apa? Kemodernannya Pak. Kemodernannya. Apa modern itu nanti perlu penjelasan panjang lebar. Apa modern itu? Nah itu diantaranya begitu. Nah, ini mohon maaf. Ini tahun ini tidak tahu jadi atau tidak saya tidak tahu karena pandemi ini. Itu akan berdiri cabang Gontor yang kesekian yang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Itu sudah disiapkan lahan 30 hektar Pak. Dari mana lahan 30 hektar itu dikasih orang? Tidak.
itu beli sendiri. Sama dengan kampus Gontor Putri, kampus Putri berapa yang paling baru di Lampung Timur, itu juga luas sekali. Dari mana asalnya, bukan wakaf juga itu membeli Pak. Dari mana uangnya? Dari hasil wakafnya. Wakafnya berupa macam-macam itu. Nah, jadi cita-citanya itu. Nanti santri-santri itu akhirnya nanti seperti Al-Azhar, kalau sudah wakaf Gontor itu hebat, tidak bayar lagi. Itu cita-cita kiainya begitu Pak. Sekarang mohon maaf Bapak, yang apa itu bisa sekarang bisa. Gontor usianya sudah hampir 100 tahun gitu. Tahun 26 besok itu ulang tahun yang ke-100, 26 besok itu. Jadi Gontor itu ada acara milad Pak, tapi tidak tiap tahun. Miladnya itu tidak tiap tahun diperingati. Terakhir kemarin 90 tahun, dan nanti akan diperingati lagi seabadnya 10 tahun lagi akan peringatan. Setiap tahun tidak ada peringatan itu. Tapi kalau peringatan, ngundang presiden, ngundang macam-macam itu. Yang wakaf seperti ini Pak, ada di Jawa Tengah, Pondok Baru. Pondok Baru belum lama. Itu luar biasa juga. Namanya Pondok Modern Tazaka. Terakhir saya tanya sama Mas Arifun, anak kita yang di PUTM, apakah Tazaka ini masih diakui sebagai pesantren Muhammadiyah? Masih katanya. Terakhir Tazaka diundang ke UNY, pesantren Tazaka Batang, untuk memberikan pengalaman bagaimana kok dia bisa maju besar itu. Itu termasuk dari awal niatnya adalah itu, lembaga pendidikan yang didanai dengan wakaf. Nanti kalau Bapak ingin tahu, sekali-kali kalau perjalanan ke barat sana, Batang sebelah selatan yang daerah perbukitan Pak, dekat dengan Banjarnegara situ. Nah itu ada pesantren baru, itu gitu, pesantren yang berbasis kepada wakaf. Nah, saya sebut yang disebutkan oleh Pak Kaniputin di WA itu, mahasiswa Indonesia yang bisa lolos kedokteran di Al-Azhar, salah satunya seorang itu alumni Tazaka itu. Dan ini selain wakaf, mohon maaf, Tazaka itu juga pesantren kader. Guru-gurunya tidak model terima lowongan, tidak. Tazaka menerima lowongan guru tidak model begitu. Disiapkan Pak. Santri-santrinya yang baik-baik ditawari jadi kader. Kamu nanti sekolahkan ke Mesir sana. Nah, kadernya di Mesir sudah ada 40 orang. Alumni Tazaka sendiri itu kemudian ditawari sama Pak Kiainya, siap menjadi kader Tazaka, hidup mati di Tazaka, mau dikirim ke Mesir sana, disekolahkan di Al-Azhar. Itu sudah kadernya di sana sudah 40 lebih itu di Mesir. Gitu kami kira Pak Tato gitu. Kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak bilang surat An-Nahl 16. Nah, ini saya mau menanyakan ayat 112 dan 113. Apakah An-Nahl 16 itu ayat 112, 113, apakah ada hubungannya dengan COVID yang 19 ini atau corona ini? Nah, hubungannya maksudnya gimana Pak? Ya. Maksudnya hubungan apa? Hubungan itu dengan adanya musibah ini, apa ada hubungannya dengan ayat itu apa tidak? Jadi maksudnya di situ kan banyak orang yang sudah melimpah ruah, terus akhirnya dia tidak mengakui nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Bangsalah itu kaum. oh ini Pak G, ini ayat kelas 1 dulu kita hafalkan itu. Aminatan mutmainatan ya'ti rizqa rawatan min kulli makanin kakafarat bi an'amillah. Ini ya kalau dicari-cari hubungannya ada Pak. Kalau dicari-cari hubungannya ada. Mohon maaf, corona ini menimpa semua negara Pak. Sampai hari ini masih ada juga orang yang ya tidak percaya juga dengan adanya corona itu. Tapi para ahli termasuk di Muhammadiyah sampai hari ini masih mengatakan, jadi sampai muktamar ditunda 2 tahun loh Pak. Muktamar ditunda 2 tahun itu gara-gara corona itu. Jadi mohon maaf, ini tidak hanya menimpa orang-orang yang ukur nikmat, tapi menimpa semuanya Pak. Ini sekali lagi kita tidak perlu suudzon kepada Allah.
menyalahkan Allah, Pak, mengirim penyakit yang seperti ini, tidak usah. Tetap bersyukur kita, Pak. Di sinilah letaknya ini namanya ayat kauniyah, Pak. Ayat kauniyah ini namanya ayat kauniyah. Dengan Allah turunkan corona itu, para ahli kesehatan berpikir keras bagaimana menemukan vaksinnya. Jadi itu kan tugasnya Allah. Tugasnya Allah supaya manusia kita dikirim macam-macam seperti ini. Supaya manusia hidupnya lebih higienis, lebih bersih lagi. Nah, diantaranya ya dikirimkan penyakit ini. Nah, jadi ini secara umum, ayat secara umum, Pak. Secara khusus ini sebenarnya ayat menjelaskan tentang keadaan negeri-negeri non sewu. Jadi nanti saya hari Ahad yang lalu ya, saya buka ayatnya itu. Karena saya awali dulu beberapa waktu yang lalu di sini. Allah itu tidak pernah buat miskin kita, Pak. Allah tidak pernah buat miskin kita. Al-Quran mengatakan Aghna wa aqna. Jadi di Quran itu disebutkan lawan kata. Amata wa ahya. Amata itu mematikan, ahya menghidupkan. Disebutkan lagi satu kata lawannya ini. Tapi untuk kata-kata aghna itu lawannya tidak membuat kalian kaya dan membuat kalian miskin, tidak. Tidak ada kata miskin di sana atau fakir, tidak ada di sana. Kata-katanya adalah aghna wa aqna. Jadi mohon maaf, Pak, Indonesia ini Allah tidak pernah Allah kok menghendaki Indonesia miskin, itu tidak pernah. Wong semuanya disediakan kok di negeri ini. Mau air melimpah ruah, mau tanah sekian luasnya, mau emas bergunung-gunung, mau aspal satu pulau, pulau Buton itu aspal semuanya. Tinggal godok nanti jadi aspal, itu tinggal terus Pak, itu di Buton itu. Apa semuanya sudah ada di negeri ini. Tinggal kita bisa mengelolanya dengan baik atau tidak. Kalau tidak bisa mengelola, jadi bencana, Pak, mohon maaf. Termasuk corona ini, jangan yang bagus-bagus. Emas itu bagus, tapi kalau tidak bisa mengelola, jadi bencana alam itu, Pak. Untuk mendapatkan emas dengan cepat, maka pakai air keras itu, kalau tidak dikelola dengan baik, jadi bencana alam itu, Pak. Itu emas itu kalau tidak dikelola jadi bencana itu. Apalagi ini penyakit corona ini, Pak. Kalau tidak bisa mengelola dengan baik, ya jadi bencana ini. Menurut saya, ini pelajaran tentang bersyukur dan kufur nikmat sebenarnya ini, Pak. Jadi begitu. Kami kira begitu, Pak. Jam 7, mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah datangnya dari kami sendiri. Mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.